syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala an-nabiyul karim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, melaksanakan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh pagi hari ini kita akan membahas satu buah doa yang kita kasih judul doa supaya bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan wa tarkal munkaran wa hubbal masakin. Saya coba baca sekali lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya mampu mengamalkan segala kebaikan. Aku juga mohon kepadamu supaya aku mampu meninggalkan keburukan atau meninggal kemungkaran. Dan aku mohon padamu ya Allah agar dapat mencintai orang miskin. Maksudnya peduli dengan orang miskin. Baik ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang akan kita bahas pada subuh pagi hari ini. Doa ini bukan hasil karangan kita, bukan hasil karangan ulama, tapi ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabi. Bahkan di sini disebutkan dalam satu riwayat bahwa ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu levelnya adalah dia dari Allah, bersumber dari Allah, tapi redaksinya keluar dari Nabi. Nah, itu hadis qudsi namanya. Kalau Al-Quran dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Nah, tapi kalau hadis qudsi, dianya dari Allah, tapi redaksinya itu dari Nabi. Nah, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di situ disebutkan bahwa Nabi pernah bermimpi. Dia bermimpi, dalam satu mimpinya bertemu dengan Allah. Dan kemudian oleh Allah
diajarkan kepada Nabi untuk membaca doa. Doanya apa? Ya ini. Berarti kan dari Allah ini. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi untuk kemudian membaca doa ini, mengamalkan doa ini. Doa ini sebenarnya panjang Pak, agak panjang. Nah, karena ini akan menjadi bahan kajian kita cukupkan potongan hadis saja, potongan doa saja, batas itu saja. Jadi di dalam hadis, di dalam doa ini ada 3 yang diminta. Satu, minta sama Allah supaya kita ini jadi hamba Allah yang gemar melakukan kebaikan, semangat melakukan kebaikan, punya kesanggupan dan kemampuan melakukan amal kebaikan. Di sisi yang lain kita minta juga sama Allah supaya kita ini terhindar dari segala perbuatan dosa, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan keburukan, kemaksiatan. Nah, yang ketiga, minta sama Allah supaya kita ini menjadi pribadi yang peduli terhadap nasib orang miskin. Nah, ada 3 permintaan doa di sini, Pak. Kita coba bagi 2. Hari ini kita bahas 2 permintaan. Di pertemuan berikutnya kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah minta supaya jadi orang yang peduli dengan orang miskin. Nah, itu nanti ada di pembahasan di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita batasi 2 saja, yaitu minta sama Allah supaya kita kemudian menjadi orang yang mampu melakukan segala jenis kebaikan. Dan yang kedua, berdoa kita sama Allah supaya menjadi orang yang mampu meninggalkan segala bentuk macam dosa, mampu meninggalkan segala bentuk macam maksiat. Jadi doa ini Bapak Ibu bagus sekali untuk kita amalkan. Kita hafal dan kita amalkan. Tidak terlalu panjang, jadi insya Allah gampang untuk dihafal dan kemudian dipraktekkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, coba kita bahas isi doa ini. Yang pertama, minta kita sama Allah apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta samamu ya Allah supaya aku menjadi hamba yang mampu melakukan segala amal kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan apa yang kita minta sama Allah supaya mampu melakukan itu? Jawabannya kata ulama, semua jenis kebaikan yang mengundang ridho Allah. Apapun jenis kebaikannya, nak besar, nak kecil, mahal atau murah, ya, susah atau berat melakukan semua jenis kebaikan, kita minta sama Allah agar diberi kemudahan melakukannya. Selagi amal itu mengundang ridho dari Allah. Baik itu amalan yang bersifat wajib maupun amalan yang bersifat sunnah. Baik itu amalan yang bersifat jasadiyah itu berarti fisik, amalan fisik, maupun amalan yang bersifat maliyah. Maliyah itu bersifat mal. Mal itu amalan yang bersifat harta. Nah, kita minta sama Allah apapun jenisnya supaya kita ini punya kesanggupan untuk melakukannya. Kalau amalan fisik itu apa Pak? Tadi sholat itu fisik. Jadi yang bekerja itu fisik kita. Bergerak, ruku, bergerak, tegak, bergerak, sujud. Apalagi amalan fisik, puasa. Ya, nahan lapar, nahan haus, itu fisik yang bekerja. Baca Quran juga amalan fisik, baca selawat amalan fisik. Nah, terus ada lagi amalan maliyah, amalan harta. Apa amalan yang mengeluarkan harta? Sedekah, zakat. Kemudian ada lagi yang kedua adalah amalan gabungan. Di situ fisik iya, harta juga iya. Apa itu Pak? Haji dan umrah. Nah, semua jenis amal kebaikan ini
kita minta sama Allah agar punya kesanggupan dan kemampuan untuk melakukannya, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib. Nah, pertanyaan kita adalah, apa alasannya Pak kita minta sama Allah supaya kita ini mampu melakukan amal kebaikan? Alasannya untuk apa? Alasan kita nak minta supaya mampu melakukan amal kebaikan itu apa alasannya? Nah, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, alasannya Pak, karena kita ini, siapapun kita Pak, pengen hidup di akhirat kaki bisa bahagia dan selamat. Itu alasannya Pak. Ngapa kita minta sama Allah supaya kita menjadi pribadi, supaya kita menjadi orang yang sanggup mampu melakukan segala jenis amal kebaikan? Alasannya karena semua kita, siapapun kita, ustadz, bukan ustadz, kiai ataupun bukan kiai, pasti semua kita pengen di akhirat lagi bisa hidup bahagia dan selamat. Nah, supaya bisa kaget di akhirat, hidup kita ini bisa bahagia, selamat, harus apa Pak? Punya modal. Nak ngadap Allah kaget di hari kiamat harus punya modal. Nah, modal itu apa Pak? Pahala. Harus menghadap Allah dengan segudang pahala di akhirat kaget kalau nak bisa bahagia dan selamat. Nah, pahala itu bisa didapatkan lewat apa? Lewat amal. Jadi semua jenis amal kebaikan kita akan menghasilkan pahala. Nah, pahala itulah yang nak kita bawa, modal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berbuat amal kebaikan, melakukan amal soleh, dia akan dijanjikan oleh Allah masuk surga. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlimuna naqira." Kata Allah, siapapun di antara kamu, laki-laki maupun perempuan, yang berbuat amal soleh, maka jawab balasannya yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Nah, itu Pak ya. Jadi alasan kita ngapa kita minta sama Allah supaya mudah melakukan amal kebaikan, karena kita punya harapan nak masuk surga, bisa hidup bahagia, bisa hidup selamat di akhirat nanti. Agar bisa hidup bahagia dan selamat di akhirat, kitanya harus punya modal. Harus punya modal. Tidak bisa kita ngadap Allah dengan tanpa modal. Nah, modalnya apa Pak? Bawa segudang pahala. Nah, segudang pahala itu didapatkan lewat apa? Lewat amal soleh kita. Nah, dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai orang yang beriman harus punya pemahaman yang sama bahwa dunia ini hakikatnya adalah ladang untuk bercocok tanam, ladang untuk menanam pahala, menanam amal kebaikan. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, pernah menyebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah wa kullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah. Kata sang ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau apa Bu? Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Wa kullu ma khuliqa fid dunya, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam dunia ini, fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah, bisa untuk dijadikan bekal menuju akhirat nanti. Oleh karena itulah Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan kesempatan
umur, masih ada sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin umur kita ini untuk kemudian banyak-banyak beramal soleh. Nah, amal soleh itulah kemudian menjadi bekal kita menghadap Allah di hari kiamat nanti. Nah, kalau sudah punya bekal yang banyak, insya Allah hidup kita di akhirat lagi bisa bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Alasan yang kedua, ngapa kita minta sama Allah Pak supaya kita mudah melakukan amal kebaikan? Alasannya karena kita sendiri punya keterbatasan pengetahuan. Ya, kita punya keterbatasan ilmu, punya keterbatasan wawasan pengetahuan. Kita mungkin tidak tahu apa baik kebaikan yang bisa menghantarkan kita kepada surga. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Oh, ternyata sebenarnya ini baik, ini diridhoi oleh Allah, ini disenangi oleh Allah. Tapi oleh kita lewatkan begitu saja. Apa penyebabnya? Boleh jadi penyebabnya karena kitanya yang tidak tahu tentang kebaikan itu. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis kursi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan firman Allah, ya ibadi wa kullukum dollun illa man hadaitu wa yastahduni ahdikum. Kata Allah, kalian itu adalah hambaku yang berpotensi berbuat kesesatan. Jadi kita ini Pak disebutkan oleh Allah rawan salah, rawan berbuat kesesatan. Illa man hadaitu, kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dari aku. Maka tugas kamu, kata Allah, fastahduni ahdikum, mintalah kamu petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka aku pun akan memberi petunjuk kepadamu. Nah, ini Allah Pak menyebutkan kepada kita, memberikan bocoran kepada kita, memberikan harapan pada kita. Jadi kalau kita sesama manusia, minta sesama manusia, mungkin dinjuk Pak. Minta sekali dikasih, minta 2 kali didengarnya juga omongan kita, keluh kesah kita. Nah, itu sama manusia. Tapi jangan cuma-cuma berterusan Pak, ringamu, ya. Bahkan boleh jadi dia marah, kita diusir. Jangankan nak menunjuk, diusir malah. Kalau sesama manusia. Tapi kalau dengan Allah, justru Allah makin cinta, makin senang, makin ridho kepada kita. Kalau kitanya terus menerus selalu merengek-rengek, bermohon, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti semakin sering kita minta petunjuk sama Allah, maka semakin kemudian terbuka lebar kesempatan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dari Allah yang kita tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tadi ini kita lewatkan begitu saja, ini adalah amal kebaikan, maka ke depan tidak lagi kita sia-siakan amal kebaikan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alasan ketiga ngapa Pak kita minta sama Allah supaya diberi kemudahan melakukan amal kebaikan? Alasan ketiga ini kata ulama karena kitanya ingin berlepas diri dari segala bentuk hambatan. Jadi kita tuh Pak nak berbuat baik kadang-kadang bukan karenanya kita tidak tahu. Tadi kita sebut urutannya Pak ya. Kita tidak berbuat baik ngapa? Karena mungkin kita tidak punya ilmu di situ, tidak tahu di situ Pak. Nah, sekarang alasan ketiga bukan karena kita tidak tahu, kitanya tahu. Ini amal soleh, ini amal kebaikan, ini berpahala besar. Nah, tapi nak melakukan itu kita punya hambatan.
Nah, hambatan itu bisa dari dua arah. Dari faktor intern kita, pribadi kita yang punya hambatan. Apa hambatannya, Pak? Malas. Biasanya malas. Atau kitanya ada semangat nak melakukan itu, cuma hambatannya dari pihak lain, dari luar, eksternal. Nah sekarang Pak, coba kita ungkit banyak hal Pak, yang kita punya ilmu di situ, tahu kita itu Pak, kalau itu amal soleh tahu, kalau itu berpahala tahu Pak, tapi benar tidak kalau kita melakukannya? Jangan-jangan kita abaikan Pak. Apa Pak misalnya? Baca Quran di malam hari sebelum tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah mengkaji itu Pak. Ada amalan yang disunnahkan oleh Nabi, Nabi suruh kita, dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Apa? Sebelum tidur malam, Nabi membiasakan baca Al-Quran surah Al-Muluk. Iya kan Bu ya? Kita sudah itu membahas. Surah Al-Muluk itu dikit Pak, 30 ayat. 30 ayat. Kalau baca Yasin 83 ayat. Habis waktu kurang lebih 20 menit. 83 ayat surat Yasin. Nah, baca surah Al-Muluk itu Pak, saya coba merakteknya, ngukur waktu dengan bacaan yang tidak terlalu ngebut, tidak terlalu pelan. Habis waktu paling lama 10 menit. 10 menit Pak. Insya Allah kelar surah Al-Muluk itu. Surah Al-Muluk itu ada di juz 29 halaman pertama. Apa janji Rasulullah Pak yang disampaikan oleh Nabi? Orang yang terbiasa membaca Al-Quran surah Al-Muluk sebelum tidur, janjinya apa? Kita insya Allah, kata Nabi apa? Kita akan terhindar dari azab kubur. Wah hebat tuh Pak. Kita percaya kaget bakal mati kalau nih Pak. Dan semua kita ini mati kaget masuknya ke alam kubur, alam barzakh. Dan di dalam kubur kita lah tahu ada dua kemungkinan. Uang itu tersiksa di dalam kubur, atau uang itu terhindar dari siksa, berarti mendapat nikmat. Dan kalau ditanya apa yang kita pilih, dak kati yang berbeda, sepakat kita pengen di dalam kubur kaki, hidup kita di situ apa Pak? Selamat, bahagia, terhindar dari azab kubur. Nah, supaya bisa meraih selamat di azab di dalam kubur kaki apa? Salah satunya di dunia kitanya rajin baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Nah, itulah tahu kita Pak. Nah, taruhlah Pak, aku tidak ngato Bapak Ibu galau. Ngato diriku dewe. Aku yang pernah ngisi ceramah materi itu, dan akulah tahu ilmu itu. Pertanyaannya Pak, ngamal ke apa tidak? Ilmu ada, tahu kita di situ. Tapi kita punya hambatan untuk ngamalkan itu. Apa Pak hambatan terbesar yang datang dari kita? Malas. Ya Allah, malas ini payah Pak ngadapnya Pak. Emang nak dilawan nih malas nih Pak. Nah, hambatan itu kadang-kadang datangnya dari kita Pak. Oke. Ke masjid, sholat berjamaah. Siapa yang tidak tahu itu amalan soleh, besar pahalanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pagi hari ini bisa datang ke masjid. Ini bukti nyata bahwa bapak ibu mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini luar biasa Pak nikmatnya. Nah, di saat sebagian orang masih menikmati di atas kasurnya, ya bertahan di rumah, bapak ibu mampu melawan rasa malas itu. Kadang-kadang hujan pun masih berangkat. Wah, itu nikmat Pak. Berarti kita sedang benar-benar dapat pertolongan dari Allah di situ Pak. Nah, ini beberapa contoh menunjukkan betapa kita ini Pak mengamalkan kebaikan itu selalu saja ada hambatan. Dan hambatan itu datangnya dari diri kita kadang-kadang Pak. Yang lebih banyak datang dari kita. Faktor penghambat yang paling dominan apa? Malas. Ilmu kita tahu. Ini amal baik, ini amal soleh tahu kita. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, hari ini, hari Jumat. Apa Pak amalan yang disuruh oleh Nabi? Lah tahu kalau kita Pak. Apa? Di antaranya baca surat Al-Kahfi. Nah, kita akan uji diri kita. Mau tidak kita kaki maconya Pak? Masih panjang waktunya Pak. Subuh baru mulai sampai asar kaki. Nah,
Kita akan diuji, mau tidak kita melakukan itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Nah, ternyata hambatan itu tidak selalu datang dari diri kita dewi. Kadang hambatan itu dari luar. Hambatan itu bisa datang dari luar. Semangat kita nak ke masjid. Kita tahu ilmunya bahwa ke masjid itu pahala besar. Maka kita menggebu-gebu berangkat nian dari rumah ke masjid. Ternyata di tengah jalan apa Pak? Motor kita kempes. Akhirnya tidak sampai ke masjid. Iya Pak ya? Aduh bagi hambatan. Habis bensin dan seterusnya di tengah jalan. Tidak sampai juga ke masjid. Nah itu hambatan. Jadi hambatan itu bisa datang dari diri kita, bisa datang dari luar. Nah karena itu disinilah kita perlu butuh dengan Allah. Nah butuh dengan Allah kita minta pertolongan. Nah doa kita apa? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Duhai Allah, berikanlah aku kemampuan pertolongan darimu untuk bisa melakukan segala jenis amal kebaikan. Baik Bapak Ibu, inilah 3 alasan mengapa kita minta supaya Allah memberi kita kemudahan dalam melakukan kebaikan. Masuk pembahasan kedua, kita minta sama Allah apa Pak? Yang kedua, minta supaya kita diberi kesanggupan meninggalkan keburukan, meninggalkan kemungkaran. Apa misi setan Pak? Misi setan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Nah, lihat nanti Pak, di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ini misi setan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sudah diponis menjadi makhluk yang terkutuk, la ahdiyannahum siratal mustaqim. Maka aku la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka aku berjanji di hadapanmu ya Allah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Nah, gitu ini Pak. Jadi targetnya iblis. Dan itu dijanjikan mereka dibuktikan oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dengan cara apa dia kaki menyesatkan kita? Nah, ayat berikutnya mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi manusia itu kage dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Intinya dengan segala macam cara iblis tidak pernah kapok ingin menyesatkan kita umat manusia. Nah disinilah peran doa Pak. Peran doa kita minta sama Allah. Maka kita berdoa sama Allah supaya kita terhindar dari melakukan amal keburukan. Alasan kita minta apa? Karena kita tidak mau di akhirat lagi menjadi hamba Allah yang tersiksa di dalam neraka. Nah kita tidak pernah mau itu Pak. Nah supaya kita ini terhindar dari siksa api neraka, maka jangan kotori diri kita dengan maksiat, jangan kotori dengan dosa. Maka disinilah perlu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itu sebabnya kita berdoa yang tidak pernah tinggal, doa sabu jagat Pak. Ujung doa itu apa Pak? Waqina azaban. Coba pahami itu Pak. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, aku minta kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu kebahagiaan, kesenangan, keselamatan di dunia Pak. Terus apa? Wa fil akhirati hasanah, dan aku juga minta kepadamu ya Allah kebahagiaan di akhirat. Apa sih kebahagiaan di akhirat Pak? Nah kata yang lain surga. Nah berarti kita minta surga. Tapi ngapo disertai berikutnya apa Pak? Waqina azabannar, dan aku minta dilindungi dari api neraka. Padahal tadi sudah minta surga. Nah sekarang di ujung doa itu apa? Waqina azabannar, supaya jangan dimasukkan ke surga. Apa maksudnya Pak? Masuk surga kita tuh kaki minta sama Allah, tidak usah lagi mampir tempat yang lain. Memang Nabi sudah menyebutkan Pak, kita umat Islam ini, umatnya Nabi itu semuanya masuk surga.
pada akhirnya masuk surga. Walaupun gawe kita di dunia banyak dosa. Nah, cuma masuk surganya kaki, ada yang lelamo istirahat di surga, ada yang belum nyampai. Nah, yang belum nyampai ini kemana dia, Pak? Mampir dulu, dicuci dulu. Nah, kita minta sama Allah, wa qina azabannar, masuk surganya, tidak lagi mampir kemana-mana, langsung ke surga. Baik Ibu Bapak, terakhir, kenapa kita minta supaya diberi kemudahan meninggalkan keburukan? Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu perjalanan ke depan. Pagi ini di masjid, Pak, 2 jam yang akan datang di mana kita tidak pernah tahu, Pak. Benar, Pak? Pagi ini uang nengok kita solehnya minta ampun. 2 jam berikutnya apa iya uang masih nengok kita soleh, Pak. Maka kadang-kadang dalam kehidupan kita dikagetkan. Terdengar kabar, loh kok bisa mah itu ya? Caca ngapu dia melakukan itu ya? Aduh, padahal yang ku tahu dia soleh, padahal yang ku tahu dia alim. Kok bisa terjerumus macam itu? Kita tidak pernah tahu, Pak, ke depan. Maka disinilah letak doa kita minta sama Allah, dibentengi supaya kita jangan terperangkap, terjerat ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu, di antara doa yang harus bisa kita amalkan, zikir pagi dan sore. Di antara zikir pagi itu bunyi doanya Pak, Rabbi as'aluka Rabbi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana nas'aluka, lupa aku saya, Pak. Nanti ada ujung doanya, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Aku mohon dilindungi ya Allah dari segala keburukan yang ada pada hari ini dan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu doa ini bisa kita amalkan dan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita selalu diberikan nikmat untuk mudah melakukan kebaikan dan dilindungi dari segala bentuk macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan yang ketiga, minta supaya punya hati yang peduli terhadap orang miskin, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap pas gawe itu Pak. Ya. Gawe ceramah Dev. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi Pak Yudi. Di mana? Komat. Ya.